Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fitro, NIDN 0816028604. Saya berasal dari Universitas Teknologi Sumbawa, dosen di Homebase program studi S1 Manajemen. Pada perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang kelompok referensi, kemudian komunitas dan pemimpin opini. Adapun harapan yang output yang ingin didapatkan dalam mata kuliah ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kredibilitas dan kekuatan persuasif dari kelompok referensi, kemudian endorser dan spoken person, kemudian ketepatan dalam menjelaskan pemimpin opini dan promosi dari mulut ke mulut, kemudian ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan penerapan strategi dari mulut ke mulut, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan adopsi inovasi sebagai kelompok referensi dan adopsi inovasi dalam kelompok sosial. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah perilaku konsumen pada pertemuan ke-9 ini adalah pertama, untuk memahami kredibilitas dan pengaruh kelompok referensi, kedua, untuk memahami kekuatan persuasif juru bicara, pendukung, selebritas, tenaga penjualan, vendor, dan media. Kemudian yang ketiga adalah untuk memahami dinamika kepemimpinan opini dan promosi dari mulut ke mulut. Yang keempat adalah untuk memahami prevalensi promosi dari mulut ke mulut secara daring, aplikasi strategis, serta apa saja bahayanya. Dan yang terakhir adalah untuk memahami bagaimana konsumen mengadopsi inovasi dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana periklanan di media sosial, kemudian bagaimana periklanan di gadget, bagaimana memasarkan produk melalui website. Oke, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kelompok referensi, kemudian pemimpin opini dan komunitas, serta WOM, word of mouth atau dari mulut ke mulut, dan EWOM atau electronic word of mouth. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu EWOM, electronic word of mouth? Belum tahu. Jadi electronic word of mouth itu adalah percakapan dari mulut ke mulut tetapi melalui media digital. Apa contohnya? Telepon? Ya. Oke. Kemudian, tapi percakapannya ini tentang produk, tentang testimoni misalnya gitu. Kita kan kalau dari mulut ke mulut kan kita ngobrol dengan teman-teman kita, bagaimana reviewnya, bagaimana kalau positif kita ajak teman kita membeli, kalau negatif kita larang mereka untuk membeli. Nah, kalau EWOM-nya sendiri, electronic word of mouth-nya sendiri, kira-kira dari mana kita mengetahui? Sosial media. Di bagian, di fitur apa? Kalau di sosial media itu di kolom komentar. Disitulah EWOM-nya terjadi. Jadi kalau kita belanja Shopee, ada ulasan, saling komen, itulah EWOM. Karena kita akan membaca itu. Karena kalau dari mulut ke mulut kita ngobrol secara langsung, face to face. Kalau EWOM maka dari ulasan atau komentar. Nah, terkait dengan kelompok referensi, nah dalam sebuah produk kan ada yang namanya misalnya motor. Motor itu kalau dibelikan oleh orang tua, kira-kira kita ngikut apa enggak? Misalnya bapak yang membelikan gitu. Motor harus motor merek Honda misalnya, harus Vario, harus Beat. Teman-teman punya pilihan sendiri atau ngikut kata bapak? Punya pilihan sendiri. Ya. Kalau bapaknya ngelarang, nah, itulah pemimpin dalam kelompok referensi. Jadi dalam sebuah keluarga, apalagi kita budaya timur, ketika kita mengambil keputusan yang sifatnya besar, menggunakan anggaran yang besar, kita pasti mengikuti orang tua. Nah, kalau contoh budaya misalnya tentang produk, kita kalau mandi pasti lalu pakai Pepsodent, sabun pakai Lifebuoy, sampo pakai Sunsilk misalnya gitu kan.
Kenapa seperti itu? Karena dari kecil, ketika kita sudah paham tentang apa itu sampo sabun, itu sudah ada di kamar mandi kita. Ya, itu namanya pemimpin opini. Jadi ibu kita setiap mau cuci baju pakai rinso misalnya, secara otomatis di otak kita itu, kalau kita sudah besar ngekos, beli rinso. Padahal kita nggak tahu plusnya apa, minusnya apa. Karena itu pemimpin opini dalam keluarga, kelompok referensi yang kita selalu kita gunakan, maka itu masuk ke alam bawah sadar kita bahwa kalau beli sabun, ya itu gitu, merek itu gitu. Padahal kita sudah besar kan, sudah punya keputusan membeli merek A, B, C, D sesuai dengan referensi kita gitu. Seperti itu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu tentang kelompok referensi misalnya. Oke. Kemudian endorser. Ya. Teman-teman ketika suka dengan endorsernya, maka apa yang dipromosikan oleh dia biasanya langsung dipercaya, misalnya gitu. Padahal belum tentu barangnya bagus apa enggak, belum tentu dia pakai apa tidak gitu. Makanya dalam memilih endorser kita akan melihat citranya dia, sesuai enggak dia karakternya dia dengan produk yang dia promosi. Raisa misalnya, Raisa itu kan identik dengan sederhana, mewah, di kepribadiannya juga nggak niku-niku, nggak ada gosip segala macam gitu kan. Nah ketika dia sesuai dengan karakter kita yang apa adanya, nggak niku-niku gitu, pasti kita akan terasosiasi, terhubung dengan karakternya dia gitu. Pun juga dengan yang cowok misalnya, ada yang suka Cristiano Ronaldo, ada yang suka Messi gitu, nggak masalah, nggak bisa kita paksain kan, dia harus suka dengan siapa, karena dia mengasosiasikan dirinya sesuai dengan karakter itu gitu. Oh saya ini pasnya dengan dia misalnya gitu. Ketika ada produk yang dipromosi oleh artis tertentu atau endorser tertentu, ya kita akan mengikuti itu gitu, seolah itu barang sudah bagus gitu. Itu mainnya di alam bawah sadar kita gitu. Nah, dalam media promosi seperti ini kita melihat ada yang namanya siklus hidup produk. Teman-teman sudah paham? Sudah tahu siklus hidup produk? Nah, kalau kita buat grafiknya, dia modelnya begini. Nah, ini jangka waktu, ini jangka waktunya, ini kuantitinya. Nah, pada fase ini adalah fase pertumbuhan, fase pengenalan. Dalam pemasaran, fase pengenalan inilah fase yang dilakukan dengan menggunakan media promosi yang gencar. Media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, TV. Itu dipakai oleh perusahaan untuk mempromosikan produk yang baru launching. YouTuber, vlogger diundang pada saat launching gitu. Apalagi kalau gadget kan si David kan, gadgetin kan, followernya sudah belasan juta, dan dia adalah YouTuber yang ketika nge-review produk dia nggak akan membeli produk tersebut gitu. Dia nggak akan diterima dari perusahaan, tetapi dia membeli sendiri produk tersebut. Karena apa? Karena dia akan mereview produk tersebut secara objektif. Bagus, jelek ya jelek dikatakan gitu. Apa adanya seperti itu. Sehingga followersnya dia, viewersnya dia ketika dia melihat produk tersebut, dia akan melihat, oh ini barang bagus apa tidak gitu. Si viewer sudah bisa memutuskan. Pun juga saya kalau mau beli handphone biasanya pasti saya lihat reviewnya dia. Kalau dia bilang ambil, artinya direkomendasikan kan gitu, seperti itu gitu. Nah, dalam proses pengenalan ini, itulah semua media sosial itu, saluran pemasaran itu digunakan oleh perusahaan. Supaya apa? Ketika proses launching, orang semua terpusat kepada produk tersebut gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau motor itu sudah jalan, sudah sudah beredar di pasar, iklannya itu sudah nggak ada gitu. Tapi kalau pada saat pengenalan, wah, setiap hari mungkin iklan itu terus yang kita lihat gitu. Buka
pencariannya Instagram itu terus yang keluar gitu, seperti itu. Ya karena pada fase itu, itulah fase kritisnya produk. Kalau cara mengenalkannya salah, maka produk itu susah diterima oleh konsumen gitu. Tapi kalau bagus cara memperkenalkan, maka produk tersebut, value produk tersebut bisa digunakan oleh konsumen. Nah, kemudian pada tahap pertumbuhan, ini fase pertumbuhan, ini produk sudah diterima value-nya oleh pasar. Jadi plus minus produk tersebut sudah diterima oleh pasar, sudah dimaklumi oleh pasar, sehingga produk tersebut diterima. Ini minusnya dan saya menerima minusnya, tapi saya memutuskan untuk membeli. Kembali ke WOM tadi, pada saat pengenalan inilah yang dibicarakan oleh orang. Ada barang baru loh, ada HP baru loh gitu. Ini loh bagus, padahal dia membeli. Tapi karena dia lihat review, dia lihat iklan, dia lihat konten-konten pemasaran gitu, dia sampaikan itu gitu, seperti itu. Kayak Pak Agus misalnya gitu kan, kalau ada produk baru disampaikan, Pak, yuk sudah lihat cek ini belum? Disampaikan bla 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 gitu. Ya udah, akhirnya saya cari tahu, gitu kan? Karena dalam proses keputusan membeli kan kita melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan referensi, kira-kira apa referensi yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya kalau kita pengen HP 5G, di tempat kita 4G-nya jelek, 5G, ya udah kita cari HP yang 5G. Kita kumpulkan mana produk-produk yang 5G misalnya gitu. Dari 10 produk tersebut kita evaluasi mana yang kira-kira satu dari produk tersebut yang sesuai dengan kita, sehingga kita memutuskan untuk membeli. Kalau kita puas, maka produk tersebut akan kita sampaikan kepada teman, bagus loh ini gitu. Kalau kita tidak puas, kita nggak akan membeli lagi, kita nggak akan merekomendasi lagi ke orang lain gitu. Apalagi kalau sudah sampai pada tahap loyal, maka orang nggak perlu nanya, kita duluan yang sampaikan, seolah kita marketingnya produk tersebut gitu. Balong kita gitu kan, ini barangnya bagus, padahal kita bukan sales gitu kan. Itu sudah loyal namanya, itu sudah tahap loyal. Alam bawah sadar kita itu men-setting otak kita itu supaya teman-teman kita itu membeli produk ini gitu, karena ini barang gak rugi kita beli gitu, worth it antara harga dengan kualitasnya, seperti itu gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Silakan. Belum ada. Nah, kemudian pada yang ini pertumbuhan, kemudian ini tahap mature, namanya maturity. Ya, nah sudah tahu kan maturity. Belajar di mata kuliah apa? Kecerdasan teknologi. Tadi bilangnya nggak tahu tadi siklus hidup produk itu kan. Nah, maturity adalah tahap kedewasaan. Disinilah puncak dari sebuah produk gitu. Disinilah fase dia panen. Nggak perlu iklan, nggak perlu pemasaran, nggak perlu apapun itu, orang sudah tahu barang ini gitu. Karena dari word of mouth-nya sudah dilakukan, WOM-nya juga sudah dilakukan, maka pada tahap maturity inilah fase kematangan, fase panennya sebuah perusahaan terhadap produk yang mereka jual gitu, seperti itu. Nah, bagaimana Pak kita tahu maturity ini gitu? Karena jumlah permintaan kan, kalau di teori ekonomi jumlah permintaan lebih banyak daripada persediaan kan. Orang minta terus, ya suka-suka kita naikin harga sekarang, karena barang kita sudah diterima oleh pasar. Makanya Xiaomi yang sekarang dengan Xiaomi yang dulu beda gitu. Dulu saya 2011 membeli HP Xiaomi, itu barang sangat bagus gitu, murah. Sekarang barangnya bagus tapi harganya juga naik. Karena apa? Karena dia sudah proses ini gitu loh. Orang sudah nggak perlu cari tahu lagi Xiaomi itu makhluk apa gitu kan, karena orang sudah tahu gitu. Tapi dari 2011 masuk ke Indonesia, kita cari profilnya, ini dari mana, punya siapa, karena nggak ada toko offline di sini Xiaomi, kita beli online dulu gitu, seperti itu. Dan kalau rusak kita nggak tahu bawa kemana gitu, tapi bagus barangnya, murah satu. Tapi karena sudah ada toko-toko dealer resminya segala macam, sekarang orang sudah banyak tahu, makanya dia posisinya sudah di sini sekarang. Nah, cuman kendalanya nanti setelah fase maturity ada fase decline.
Ya, fase penurunan pasti sebuah produk. Ya kita lah manusia kan, kalau sudah dewasa, tua kan, kita akan menua. Cuman kita nggak bisa muda lagi. Kalau produk, setelah dia masuk fase decline, maka perusahaan akan menentukan strategi supaya dia gitu. Contoh, Honda Tiger, ketika dia di popularitas dia menurun, bagaimana supaya dia naik lagi? Dia ganti sama Honda produknya gitu, diimprove gitu. Oh sekarang zamannya injeksi, yang karburator itu sudah menurun gara peminatnya, ditambahin fitur karburator injeksi. Speedometer yang analog diganti dengan digital gitu, seperti itu. Yang nggak punya radiator dipasangin radiator, seperti itu. Sekarang ada Yamaha dengan turbonya seperti itu gitu kan. Itu karena sudah decline, permintanya itu orang sudah jenuh dengan model lamanya. Makanya motor itu per 4 tahun ganti model. Jadi fase pengenalan dengan fase decline-nya 4 tahun. Supaya akhirnya dibuat model baru lagi. Pun juga Honda PCX, Vario segala macam Beat, apalagi Beat kan sudah berapa model diganti gitu. Karena itu sudah fase orang itu sudah jenuh gitu dengan produk tersebut. Di refresh lagi seperti itu. Supaya dia masuk ke fase pengenalan lagi, walaupun produk yang sudah ada tapi dikenalkan. Apanya yang dikenalkan? Fiturnya. Apa yang membedakan dia dengan produk sebelumnya gitu. Itulah yang diisi ke otak kita melalui iklan, melalui WOM, melalui word of mouth gitu. Itulah yang diisi di otak kita gitu. Kalau sudah masuk value-value-nya ke otak kita, maka akan naik lagi ke fase pertumbuhan. Orang sudah mulai mengenal. Ketika Honda dihantam dengan rangka Kropos itu kan mudah karat katanya seperti itu. Dia improve. Ada garansi rangka 4 tahun katanya seperti itu. Karena untuk menghantam isu-isu tentang produknya dia gitu dari netizen. Banyak kan orang buat meme tentang rangka Kropos itu kan, rangka ESAP itu kan berarti itu. Honda nggak mau ini, nggak mau rugi. Dia buat langkah untuk mencegah supaya orang tetap membeli. Masalahnya kan mau rangka apapun kondisinya, karat segala macam, tapi penjualan Honda selalu naik gitu. Penjualan Beat itu selalu naik gitu. Artinya apa? Itu bukan sebuah masalah bagi konsumen seperti itu. Mungkin bagi kompetitor itu jadikan senjata untuk menurunkan tawar-tawarnya Honda gitu, untuk menaikkan produknya dia. Tapi Honda di counter isu itu dengan jaminan rangka Kropos itu tadi gitu. Naik lagi lah dia ke fase pertumbuhan gitu, seperti itu. Sampai lagi ke fase mature. Nah, sekarang masih fase pertumbuhan. Nah, setiap produk itu seperti itu. Nah, kemudian ada nggak pengalaman teman-teman? Mungkin bisa beli laptop mungkin, atau beli apa kira-kira yang dari orang tua keputusannya, misalnya gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang keputusan yang diambil berdasarkan dari pemimpin opini atau opinion leader. Bisa orang tua, bisa ibu, bisa bapak, bisa saudara. Misalnya kalau tentang produk atau tentang keputusan apa deh, terserah. Mungkin. Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, silakan. Kira-kira apa keputusan yang pernah diambil, yang dilakukan berdasarkan dari orang tua atau keluarga, mungkin silakan. Keputusan memilih kampus. Oke. Terus gimana? Siapa yang memutuskan untuk kuliah di UTS? Saya karena direkomendasikan sama orang tua. Oke, berarti opinion leadernya adalah bapak atau ibu? Bapak. Terus sebelum bapak memutuskan untuk anaknya kuliah di UTS, apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak maupun ibu gitu? Yang pertama ngasih Kan bapak mencari tahu informasi kan? Iya. Nah, informasinya didapatkan dari siapa misalnya? Mungkin dari Pak, teman-temannya. Informasi dari rekan sejawat. Ya. Oke, dari rekan atau kolega tentang Tahu
Utang UTS. Oke. Kemudian informasi ini akan diolah oleh Bapak bersama dengan Ibu untuk didiskusikan. Nah, kemudian memilih prodi manajemen, apakah dari orang tua atau keputusan sendiri? Ada dari diri sendiri sama keputusan orang tua. Mana yang dominan? Keputusan diri sendiri atau orang tua? Siapa yang dominan? Tetap orang tua. Alasannya? Alasan dari orang tua. Dari orang tua karena Kenapa harus dipilih manajemen? manajemen peluang kerjanya nanti. Oke. Peluang kerja. Banyak kan? Iya. Oke. Banyak. Oke, terima kasih. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kenapa orang memilih UTS, banyak orang yang membahas tentang UTS, berarti kita ngomongin WOM di sini atau EWOM. Di medsos pun banyak berita tentang UTS, kemudian memilih manajemen banyak peluang kerja. Ini adalah value yang tertanam di otak orang tua kita. Value-nya manajemen seperti ini, seperti gitu. Jadi begini, seperti ini penerapan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang pemimpin opini, tentang kelompok referensi, dan word of mouth, gitu, seperti itu. Jadi supaya teman-teman ya, memahami tentang konsepnya, jadi penerapannya itu seperti ini sehingga mudah untuk dipahami, gitu. Mendapatkan profit yang sesuai dengan keinginan perusahaan, maka proses pemasaran itu bisa dilakukan melalui kelompok referensi dari dari opinion leader, pemimpin opini, dan dari word of mouth atau electronic word of mouth. Demikian materi kita hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Baik. Satu quotes dari saya, laki-laki lebih baik mati daripada tidak berguna. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata maupun salah sikap selama penyampaian mata kuliah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.